Halo cuy, balik lagi sama aku Anggara Pawinata di channel yang mengupas misteri, konspirasi, supranatural, dan tentunya true crime. Dan hari ini aku pengen ngebahas salah satu pembunuhan berantai yang menggemparkan publik Amerika di tahun-tahun sekitar 70-an. Silahkan di subscribe, like, and share. Dan jangan lupa follow akun sosmedku biar kamu bisa DM kasus-kasus menarik yang mungkin bisa aku bahas di episode-episode selanjutnya. Dan inilah Zodiac Killer. So the mystery and frustration for homeowners continues. Di akhir 60-an dan awal 70-an, Zodiac Killer meneror California Utara, membunuh setidaknya 5 orang dan mengklaim telah membunuh 37 orang secara total. Pada tanggal 20 Desember 1968 sekitar jam 11 malam di dekat Vallejo, California, David Faraday yang berumur 17 tahun pada saat itu dan Betty Lou Jensen yang berumur 16 tahun pada saat itu ditembak dan dibunuh pas lagi duduk di dalam mobil yang diparkir di area parkir berkerikil di Danau Herman Road. Pas polisi datang, Betty ditemuin tewas di tanah berjarak 30 kaki dari mobilnya. Tapi David masih hidup. Tapi akhirnya David mati dalam perjalanan ke rumah sakit. Pas itu nggak ada yang tahu bahwa itu adalah ulah dari seorang pembunuh berantai. David dan Betty adalah korban pertama. Kejahatan zodiak berikutnya terjadi pada tanggal 4 Juli 1969 sekitar tengah malam dekat Blue Rock Springs Park, cuma beberapa menit dari tempat pembunuhan sebelumnya. Zodiac mendekati mobil yang diparkir sambil bawa senter dan nembak Darlene Ferrin yang pas itu berumur 22 tahun dan Michael Maggio yang berumur 19 tahun. Sebelum meninggalin kedua korbannya, si Zodiac gila ini kembali nembak mereka berdua lagi, tapi keduanya masih hidup pas ditemuin polisi. Tapi cuman Maggio yang bertahan dan dia sempat ngelihat wajah si pria zodiak ini yang nembak dia dan pacarnya, dan menggambarkan sebagai pria kulit putih muda berumur sekitar 26-30 tahun, badannya bulky alias kekar gitu, dengan berat badan sekitar 200 pon atau lebih besar dari itu, tingginya sekitar 5-8 kaki, dengan rambut keriting coklat muda dan bermuka lebar. Dalam waktu 1 jam polisi nerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai pelaku atau penembaknya. Dia bahkan juga ngaku sebagai pelaku utama pembunuhan di jalan Danau Herman Road yang pertama. Pada tanggal 1 Agustus 1969 di Francisco Chronicle, Francisco Examiner, dan Vallejo Times Herald semuanya menerima surat tulisan tangan yang identik dari seseorang yang mengaku sebagai pembunuh. Surat-surat itu mengungkapkan rincian spesifik tentang pembunuhan untuk membuktikan bahwa penulisnya ya benar-benar pembunuhnya. Surat-surat itu ditandatangani dengan tanda yang beda-beda, lingkaran dengan tanda silang atau tanda plus gitu, yang pada akhirnya akan dikenal sebagai identitas dari Zodiac Killer, dan juga termasuk 3 kode yang berbeda yang ada di surat-surat itu, yang Zodiac minta dicetak di surat kabar atau koran, atau dia ngancem bakal ngebunuh orang lagi. Dan akhirnya secara terpaksa polisi pun mencetaknya di surat kabar dengan tujuan lain juga agar nemuin lebih banyak pola yang bisa ditangkap dan bisa nemuin si Zodiac ini atau si pembunuh ini. Zodiac mengklaim bahwa ketika polisi berhasil mecahin kode yang dia bikin bakal bisa ngungkap identitasnya. Lalu pada tanggal 4 Agustus surat lain diterima yang dimulai dengan kalimat "Ini adalah Zodiac yang berbicara". Surat itu menandai pertama kalinya si pembunuh itu nyebut dirinya sebagai Zodiac. Dan pada tanggal 8 Agustus 1969 kode itu dipecahkan oleh orang-orang di Salinas, California.
Kira-kira bunyinya, aku suka membunuh karena sangat menyenangkan. Itu lebih menyenangkan daripada membunuh hewan liar di hutan. Karena manusia adalah hewan paling berbahaya dari semuanya. Membunuh adalah sesuatu yang memberi saya pengalaman yang paling mendebarkan. Karena itu bahkan lebih baik daripada melemparkan batu ke seorang gadis. Bagian terbaiknya adalah ketika saya mati, saya akan dilahirkan kembali di surga dan mereka yang telah saya bunuh akan menjadi budak saya. Saya tidak akan memberi Anda nama saya karena Anda akan mencoba untuk memperlambat atau menghentikan pengumpulan budak saya untuk di surga kelak. Ajaran siapa yang menyatakan bahwa ngebunuh orang itu bakal menciptakan budak-budak baru untuk di surga kita kelak? Sekte goblok gitu mah ya. Hei kamu zodiac killer ya, atau siapapun itu, siapapun namamu, sebutanmu ya, dimanapun kamu berada, entah masih hidup atau udah modar ya, keyakinanmu itu bikin bijiku gatel, ngerti ya? Karena gedek banget cuy, sumpah. Meski aku ini bukan keluarga korban atau siapa-siapanya gitu ya, tapi ikut kesel gitu loh sama pembunuhan yang tanpa alasan yang jelas, apalagi cuman buat pleasure-nya orang-orang gila macam zodiak ini. Pada tanggal 27 September 1969 di Napa, California, Cecilia Shepard yang pada saat itu berumur 22 tahun dan Brian Hartnell yang berusia 20 tahun pas itu lagi piknik di depan danau Berryessa. Lalu tiba-tiba Cecilia ngelihat seorang pria yang ngumpet di balik pohon di dekatnya dan sempat ngelihat Cecilia ini untuk beberapa saat. Terus sang pria itu keluar dari balik pohon sambil pakai kerudung atau penutup kepala gaya algojo gitu di atas kepalanya dengan simbol zodiac killer di dadanya. Dia punya pistol dan pisau panjang dan pakai tali yang udah dipotong buat ngiket Cecilia dan Brian. Sebelumnya akhirnya menikam mereka berkali-kali pakai pisau panjangnya. Cecilia mati di rumah sakit, tetapi Brian Hartnell bertahan hidup meski ditikam 6 kali di punggungnya. Dan Brian gambarin pria gila itu ke polisi sebagai pria dengan tinggi 5 atau 6 hingga 8 kaki, dengan berat sekitar 225 hingga 250 pon, dengan rambut coklat tua yang dia lihat lewat lubang mata di topengnya yang pembunuh itu pakai. Sebuah pesan juga ditemuin di sisi mobil Brian dengan tanda zodiak, tanggal ketiga pembunuhan, dan kata-kata yang ditulis di bawah tanggal 27 September mengenai apa yang dia gunakan atau alat yang dia gunakan untuk ngebunuh. Pada tanggal 11 Oktober 1969 sebelum jam 10 malam di San Francisco, California, di persimpangan Washington and Cherry, seorang sopir taksi bernama Paul Stein ditembak di bagian kepala oleh penumpangnya sendiri. Seorang gadis remaja dari rumahnya di seberang jalan dengar tembakan itu juga, serta 2 saksi lainnya di rumah di sekitar TKP yang dapat pandangan yang lebih bagus. Lalu mereka manggil polisi dan menggambarkan pria itu sebagai pria kulit putih berusia antara 25 hingga 30 tahun, tingginya sekitar 5 kaki sampai 8 kaki, terus badannya keker dengan potongan rambut crew cut warna coklat kemerahan dan kacamata berbingkai tebal. Mobil polisi yang ada di dekatnya langsung datang dengan cepat di TKP. Tapi kekacauan situasi pada saat itu malah mengakibatkan petugas polisi salah mengidentifikasi tersangka sebagai pria keturunan Afrika Amerika. Dan bagaimanapun juga, identifikasi yang salah bakal terbukti punya konsekuensi bencana yang lebih besar. Bencana terjadi ketika mobil polisi yang dikendarai oleh Officer Don Falk dan Eric Zelms tiba-tiba muncul di depan seorang pria kulit putih yang lagi jalan di trotoar. Dijelasin juga sama petugas Falk tentang ciri-ciri terduga pelaku itu, yaitu tingginya 5-10 kaki, beratnya sekitar 170 pon,
berusia sekitar 40 tahunan, pakai kacamata dengan rambut kemerahan dan potongan rambut krukat. Dan ini sangat mirip dengan deskripsi yang diberi sama gadis remaja yang jadi saksi di TKP tadi. Tapi karena yang mereka cari adalah pria keturunan Afrika Amerika, Fogg dan Zelms akhirnya ninggalin pria itu sendirian. Lalu pria itu ngilang ke taman gitu aja. Zodiac lalu mengomentari interaksi ini dalam surat selanjutnya secara rinci, sehingga sangat mungkin bahwa Fogg dan Zelms, petugas polisi itu, sempat melakukan kontak dengan pembunuh berantai paling terkenal di negara itu pada saat itu. Tapi bahkan gak mengenalinya, dan akhirnya dilepas gitu aja. Sketsa komposit lalu digambar dan disebar berdasarkan 2 deskripsi yang nantinya bakal jadi bagian dari poster buronan terkenal. Bukti paling penting lainnya adalah ditemukannya sidik jari berdarah yang ada dalam taksi Paul Stine. Tapi Zodiac juga mengklaim dalam sebuah surat bahwa itu sengaja dikasih sama dia buat menjauhkan polisi dari jejaknya. 2 hari kemudian, San Francisco Chronicle dapat surat lain yang mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan sopir taksi Paul Stine, dan termasuk sepotong kemeja bernoda darah dari Stine. Bahkan yang lebih mengerikan, di surat itu juga tertulis sebuah kutipan bahwa target selanjutnya si Zodiac ini adalah anak sekolah. Bahkan mau ngebom bus sekolah atau bis sekolah di suatu hari. Dia juga kemudian menyertakan diagram bom yang dapat digunakan untuk mengebom atau menghancurkan si bis sekolah ini. Satuan tugas kepolisian pun dibentuk dengan tujuan menyelidiki kasus Zodiac ini, biar beberapa departemen kepolisian bisa berbagi info buat mengurai informasi sekecil apapun. Lalu pada tanggal 20 April 1970, surat San Francisco Chronicle dari pembunuh sialan ini ngeberi teka-teki lagi dengan menyertakan sebuah kode dan kalimat bertuliskan, "Nama saya adalah ... Zodiac bakal terus mengirim surat sebelum berhenti pada tahun 1971. 3 tahun kemudian dia mengirim surat lagi, dan untuk terakhir kalinya di mana dia mengklaim telah membunuh 37 orang. Dan dengan sangat aneh meninjau pandangannya tentang eksorsis atau kesurupan yang dia sebut dengan kalimat komedi satir terbaik yang pernah dia saksikan. Sedikit forward atau melompat ke depan ke tahun 2002, Departemen Kepolisian San Francisco mampu mengekstrak profil genetik parsial dari surat-surat Zodiac dari air liur yang digunain sebagai cap. Profil itu meski gak cukup buat secara meyakinkan mengidentifikasi satu orang, tapi udah lumayan lah buat menghilangkan beberapa calon tersangka lain yang jauh dari kriteria, sesuai yang dijelasin sama ciri-ciri yang sebelumnya, ya kan? Jadi lebih mengerucut gitu. Dan dengan itu, mari kita lihat bukti atau teori yang secara nggak langsung mengarah ke mereka, si calon-calon tersangka ini. Dan biar fair, karena ini adalah sebuah praduga yang hanya berupa analisa, nantinya aku juga bakal ngasih alasan kenapa beberapa terduga pelaku ini juga bukan merupakan tersangka atau punya alibi sebelumnya. Let's start to first theory. Teori pertama adalah Gary Stewart yang percaya bahwa ayahnya Earl Van Best Jr. adalah Zodiac Killer. Gary Stewart ngeluarin sebuah buku yang berjudul The Most Dangerous Animal of All yang menyajikan sebuah teori ini. Earl Van Best Jr. punya kemiripan yang luar biasa dengan sketsa komposit dari pembunuhan Paul Stine. Namanya juga cocok dengan jumlah karakter kode yang ditulis di surat-surat yang Zodiac kirim. Akhirnya Stewart mengatakan seorang ahli
ahli tulisan tangan maksudnya, hampir yakin bahwa tulisan tangan di surat nikah punya bapaknya ini cocok dengan tulisan Zodiac Killer. Setelah jelasin kemungkinan kecocokannya, sekarang adalah alasan kenapa Bess atau Earl Bess, bapaknya si Stewart ini, mungkin bukan Zodiac Killer. Menurut seorang administrator di gereja di mana surat nikah Bess ini berasal, tulisan tangan yang ada di surat itu adalah milik imam dan bukan milik Bess sendiri, atau bukan Bess sendiri yang membuat. Lebih jauh lagi, Bess cuman cocok dengan deskripsi Zodiac Killer di pembunuhan Paul Stine, tapi bukan deskripsi berwajah gede dalam 3 pembunuhan sebelumnya. Gary Stewart juga mencoba untuk menguji DNA ayahnya dengan DNA Zodiac di tahun 2002 yang ditemukan di tahun 2002 itu. Tapi penyelidik nggak pernah nemuin cukup bukti buat membuka kasus itu lagi untuk bapaknya Stewart ini. Teori kedua dan yang paling terkenal adalah Robert Gray Smith percaya bahwa Arthur Leigh Allen adalah Zodiac Killer. Teori ini adalah basic untuk film The Zodiac di tahun 2007 yang dibintangi Jack Gyllenhaal yang memerankan sebagai Robert Gray Smith ini. Sebenarnya Robert Gray Smith ini adalah seorang kartunis politik ya di San Francisco Chronicle yang betul-betul terobsesi sebenarnya untuk menemukan identitas dari Zodiac Killer ini. Setelah 1 dekade melakukan penelitian pribadi, Smith menulis 2 buku yang berjudul Zodiac dan Zodiac Unmasked, yang sangat mengimplikasikan Arthur Leigh Allen sebagai Zodiac. Di hari di mana serangan Zodiac ketiga terjadi di Danau Berryessa pada tahun 1969, Allen memberitahu keluarganya bahwa dia bakal scuba diving di Danau Berryessa. Lalu malamnya dia pulang dengan berlumuran darah dengan pisau berdarah di mobilnya. Dan kalaupun kalian ingat dengan yang aku ceritain tadi, bahwa Zodiac juga ngebunuh Cecilia Shepard di hari itu dengan pisau, ya kan? 2 tahun kemudian di tahun 1971, salah satu teman Allen bernama Don Cheney mengatakan bahwa Allen menyebut dirinya Zodiac sebelum si pembunuh misterius itu secara terbuka menyebut dirinya sebagai Zodiac. Cheney juga bilang Allen memberitahunya tentang rencana untuk berburu orang dengan pistol dan senter, lalu mengikatnya dengan tali. Akibat dari informasi ini, polisi mewawancarai Allen dan untuk kedua kalinya, di mana Allen mengatakan bahwa buku favoritnya adalah The Most Dangerous Game, sebuah buku tentang seorang pria yang memburu manusia dan sebuah buku yang dirujuk oleh Zodiac dalam surat pertamanya kepada pers. Dan pada saat sesi interogasi itu pun Allen juga mengenakan jam tangan merek Zodiac yang berisi simbol yang sama dengan yang digunakan oleh si pembunuh itu. Ini kebetulan atau apa ya kan? Polisi juga nemuin rumah trailer milik Allen di mana mereka menemukan potongan kecil hewan. Jadi hewan dipotong kecil-kecil di dalam freezernya. Lalu pisau berdarah, ya kan? Dan alat bantu seksual yang dimana bukan merupakan barang bukti pembunuhan sebenarnya. Lalu pada tahun 1974 Allen dihukum karena pelecehan terhadap anak, kejahatan yang membuat dia menghabiskan 3 tahun di penjara. Kebetulan selama waktu Allen di penjara ini, kok ya kebetulan gak ada surat dari Zodiac gitu loh ya kan. Lalu pada tahun 1987 seorang narapidana penjara San Jose bernama Rob Spinelli mengatakan kepada polisi bahwa Allen mengakui kepadanya bahwa dia membunuh Paul Stine. Pada bulan Agustus 1991, detektif Laiho George Bauer mewawancarai Mike Mageau, pria yang selamat dari serangan Zodiac yang kedua, dan ngelihat Zodiac tanpa topengnya. Itu yang paling penting, saksi. Ketika ditunjukkan deretan foto,
sama polisi, Joe milih orang yang menembaknya itu adalah Arthur Lake Allen. Dengan info ini, polisi menggeledah lagi rumah Allen untuk kesekian kalinya. Dan kali ini mereka nemuin catatan tentang formula untuk bom, konstruksi bom, dan sebuah rekaman tentang Zodiac Killer. Berat juga ya, udah kebukti. Mereka mewawancarai Allen lagi, dan kesekian kalinya dia bilang dia nggak tahu apa-apa. 1 tahun kemudian, atau berselang 1 tahun kemudian, pada bulan Agustus 1992, Allen ditemukan tewas di rumahnya dengan dugaan karena penyakit atau serangan jantung. Dan dengan itu mari kita beralih ke alasan kenapa Allen mungkin bukan Zodiac Killer. Yang pertama, DNA Allen dibandingkan DNA 2002 yang ditemukan polisi itu, yang telah diekstraksi dari air liur cap pada surat zodiak itu, hasilnya not match alias nggak cocok. Tapi yang diyakini polisi adalah Allen sering punya kebiasaan membiarkan orang lain menjilat perangkonya, yang dimana itu menjelaskan kenapa profilnya nggak cocok dengan dia, dengan si Allen. Pada tahun 1971, polisi mengambil sidik jari Allen, tetapi sidik jarinya nggak cocok dengan sidik jari berdarah yang diambil dari TKP Paulstein, si supir taksi yang ditembak kepalanya itu tadi. Mereka juga menganalisa tulisan tangan Allen, tapi tulisan tangannya juga nggak cocok dengan zodiak. Allen juga nggak mirip seperti di sketsa dari pembunuhan Paulstein. Tapi yang perlu diingat bahwa Arthur Lake Allen dianggap oleh Departemen Kepolisian sebagai tersangka utama untuk kasus zodiak, yang paling mendekati untuk terlibat dan secara luas diyakini sebagai zodiak. Teori ketiga adalah dari pensiunan polisi Escalon, California, yang bernama Harvey Hines, yang percaya Lawrence Kay, atau yang lebih dikenal dengan nama keluarga Ken, adalah Zodiac Killer. Ken terlibat dalam kecelakaan mobil pada tahun 1962 yang mengakibatkan kerusakan otak yang mempengaruhi perilakunya. Salah satu psikolog bahkan mengklaim Ken kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kepuasan dirinya. Ken juga bisa cocok dengan kode-kode suratnya itu. Kalau misalnya di otak-atik akhirnya kayak gitu, ya kan, bisa cocok juga. Dan di situ ada angka 8 berjumlah 3 buah dengan lingkaran di sekelilingnya. 3 kali 8 sama dengan 24, dan Ken lahir pada tahun 1924. Selain itu, korban kedua zodiak yaitu Darlene Ferrin yang memiliki saudara perempuan juga mengatakan bahwa Ken adalah orang yang sempat ngikutin dan melecehkan Darlene di minggu-minggu menjelang pembunuhan Darlene. Dalam pembunuhan Paulstein 1969, pria yang dicurigai sebagai zodiak yang dilihat oleh petugas Don Folk yang udah sebenarnya udah mau ditangkap terus dilepasin lagi tadi, itu menjelaskan salah satu ciri-cirinya adalah berusia 35 sampai 45 tahun. Ken berusia 45 tahun pada tahun 1969. Petugas Don Folk juga mengatakan di tahun 1987 bahwa dari ratusan foto atau gambar selama 20 tahun terakhir yang udah ditunjukin ke dia tentang foto-foto mungkin tersangka, Ken adalah ciri-ciri yang paling mendekati menurut Don Folk. Ken juga tinggal nggak jauh dari Mason and Gary, lokasi di mana supir taksi Paulstein dianggap telah menjemput pembunuhnya sendiri. Sebenarnya kutipan dari kantor polisi Vallejo menyatakan bahwa investigasi membuktikan bahwa Ken atau Kai berada di tempat-tempat di mana beberapa korban zodiak ditemukan baik hidup ataupun terbunuh. Untuk mendukung sentimen itu, pada tahun 1970 Ken akhirnya pindah ke Salt Lake Tahoe, dan di tahun itu besar kemungkinan ada korban zodiak yang gak aku bahas sebelumnya bernama Donna Les.
Donna dilaporkan menghilang di Salt Lake Tahoe. Pada saat itu Donales juga kebetulan bekerja di Hotel Salt Lake Tahoe dengan Ken bareng. Dan teori terakhir ini bisa dibilang paling memberatkan terhadap Ken. Pada tanggal 22 Maret 1970 malam di Highway dekat Patterson, California, Kathleen Jones dan bayinya ditipu buat ikut ke mobil Zodiac. Setelah memasuki mobil, Zodiac ngasih tahu Jones bahwa dia bakal ngebunuh dia sama ngebuang bayinya keluar setelah dia dibunuh, si Kathleen ini. Pas Zodiac bakal berbelok, John ngelompat keluar dari mobil dan lari ke lapangan dengan bayinya dan akhirnya bisa melarikan diri. Meskipun beberapa pihak nggak percaya karena belum terkonfirmasi bahwa itu benar-benar Zodiac killer yang asli, tapi yang lain percaya karena sebuah surat yang mengkonfirmasi insiden ini. Bunyinya kira-kira, jadi sekarang saya punya sedikit daftar. Dimulai dengan wanita plus bayinya yang saya berikan tumpangan yang mengesankan. Yang menarik adalah si Kathleen John menambah jumlah korban hidup Zodiac yang pernah bertatap muka langsung dengan pembunuh sialan itu, ya kan? Dan ini sangat penting karena ketika ditunjukkan deretan foto, si Kathleen John ini dilaporkan dapat memilih pria yang mencoba membunuhnya dan bayinya itu dengan sangat mudah. Dan yang dipilih adalah Lawrence Kane. Dan itu tadi adalah bukti yang cukup kuat dari Kane. Tapi sekarang mari kita lihat bukti yang membuktikan atau meringankan bahwa Kane adalah bukan Zodiac. Polisi nggak menemukan contoh tes DNA terhadap sampel pemulihan tahun 2002. Polisi juga nggak dapat menemukan catatan sidik jari Kane yang diuji terhadap sidik jari yang ditemukan di kejahatan Paulstein di TKP. Selanjutnya juga tulisan tangan Kane juga not match alias nggak cocok dengan Zodiac. Dan juga Kane seperti Van Bes, bapaknya Stewart, yang cocok dengan deskripsi pembunuh di TKP Paulstein tapi nggak cocok dengan deskripsi pembunuhan Zodiac yang bermuka lebar atau ciri-cirinya yang bermuka lebar, berbadan berat, berbadan besar, ya kan? Itu nggak cocok. Oke, itu tadi beberapa analisa teori yang belum tentu juga kebenarannya, namanya juga teori analisa, ya kan? Dan terlepas dari kasusnya tetap belum terpecahkan dan mungkin bakal tetap nggak akan terpecahkan. Tapi yang jelas atau yang pasti bagi kalian buat jaga keselamatan kalian, diri kalian masing-masing cuy. Kalau dari pola mayoritas pembunuhan Zodiac killer, yang dipilih jadi korban adalah sepasang muda-mudi yang hobi mojok di tempat sepi, ya kan? Seenggaknya bukannya aku ngajari yang enggak, bukan ngajari yang enggak ya. Tapi mbok ya effort gitu loh. Modal dikit lah, bayar hotel, wisma atau OYO kan murah-murah kan sekarang, ya kan? Kurang dari 100.000, ya kan? Maksudnya biar bisa ngobrol lebih intimate gitu, ya kan? Paling enggak daripada lagi enak-enaknya ngobrol, maksudnya ngobrol terus ditikam sama orang nggak dikenal kan, ya musibah, ya kan? Once again, thanks for being part of this channel. Keep sharpening that mind. Stay at home because danger's out there. And see you guys in the next video.